Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, ya, untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia sebelum kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini. Pembacaan firman Tuhan dari Mika pasal 3. Mika pasal 3, kita melihat bahwa dalam bagian ini ada teguran kepada nabi-nabi palsu, ya, pelayan-pelayan palsu yang menyesatkan umat, yang membuat keadaan semakin kacau, di mana umat semakin jauh daripada Tuhan karena pengajaran yang menyesatkan. Kita akan membaca pasal yang ketiga ini, ya, mulai dari ayat pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita melihat di ayat yang keempat bahwa orang-orang yang jahat ini, umat ini, ada waktu mereka akan berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab mereka, ya. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Nah, ini menunjukkan nanti kepada hukuman yang Allah berikan kepada umat Israel dan umat Yehuda. Ya, Israel dibuang ke Asur, Yehuda dibuang ke Babel. Jadi di situ digambarkan bahwa Allah menyembunyikan wajahnya. Artinya Allah tidak memberkati mereka, ya. Allah memberikan disiplin kepada mereka. Di ayat 5, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu akan berakibat fatal, ya, bagi umat manakala pemimpin rohani mengajarkan hal yang sesat. Wah, ini pemimpin rohani mengajarkan hal yang sesat. Nah, yang terjadi seringkali umat adalah begitu cinta kepada, ya, pemimpin rohani. Begitu cinta sehingga apapun yang dikatakan oleh pemimpin rohani diikuti. Ya, diikuti. Walaupun apa yang dikatakan oleh pemimpin rohani tersebut adalah keliru, karena pemimpin rohani ini ternyata, ya, mengajarkan ajaran sesat. Tetapi para pengikutnya, ya, tidak peduli apakah itu sesat atau tidak. Yang penting pemimpin rohani saya sudah mengatakan seperti itu. Nah, akibatnya fatal. Umat akhirnya, ya, melakukan dosa. Nah, umat melakukan dosa. Karena apa? Pengajar-pengajar sesat. Nah, kita melihat dari nabi-nabi palsu ini, hamba-hamba Tuhan palsu ini, ya, abdi-abdi Allah palsu ini mengajarkan hal yang sesat dan juga didorong oleh apa? Keinginan untuk mendapatkan upah.
Jadi ini adalah hamba upahan ya. Kalau mereka punya ya berkat atau diberkati, maka mereka akan berkata damai ya. Jadi hanya pelayanan fokus kepada ya yang menghasilkan uang. Nah, ini bahaya ya. Dikatakan bahwa para nabi ini menyesatkan bangsaku yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Hamba uang, ya, hamba yang menyesatkan. Nah, ini sudah terjadi dan masih terjadi dan terus terjadi. Apakah saat ini ada hamba-hamba palsu, nabi-nabi palsu atau hamba Tuhan palsu? Ya, ada. Karena apa? Mereka melayani dilatar belakangi oleh keinginan sendiri, untuk kebahagiaan sendiri, untuk kepuasan sendiri, ya untuk uang. Ya, apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, artinya ya orientasinya adalah uang. Ya, money oriented. Jadi ada uang tidak? Nggak ada uang nggak usah. Nggak usah layani itu, nggak ada uang. Kita akan melayani. Ada jiwa-jiwa yang akan melayani. Kira-kira berapa ya? Kita dapat. Ya. Bapak Ibu, kita akan melayani, berkhotbah atau memberitakan kabar baik kepada satu daerah. Ya. Kemudian kita bertanya kira-kira apa yang mereka bisa bantu untuk kita. Ya, berapa PK-nya ya? Persembahan kasihnya buat kita berapa? Jadi pikirannya uang. Kalau nggak ada uang nggak usah melayani. Ada uang, oke, silakan kita jalan. Nah, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Dan sudah banyak terjadi rohaniawan melayani mengatasnamakan Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak. Ya, jadi melayani hanya semacam untuk mencari berkat saja, untuk memperkaya diri saja. Wah, ini mengerikan sekali ya. Apakah pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh ya kaya, katakan begitu, dalam tanda kutip diberkati? Boleh, pasti diberkati. Tetapi persoalannya adalah motivasi dalam melayani. Ya, adakah benar-benar untuk menyatakan kebenaran, untuk melayani Tuhan? Ya, atau motivasi untuk kebutuhan, untuk makan minum, untuk keperluan sendiri. Nah, jika kita melayani karena kebutuhan, untuk kepentingan kita, itu menyesatkan. Nah, orang-orang yang melayani dengan motivasi yang keliru, untuk kepentingan diri sendiri, dan mereka yang menyesatkan umat, pada akhirnya mereka sendiri akan mengalami disiplin dari Tuhan. Mereka akan dipermalukan oleh Tuhan. Dipermalukannya bagaimana? Nah, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi berkata ketika mereka ya mau bernubuat, apa? Tidak ada, suara Tuhan tidak ada. Ya mau menyatakan sesuatu nggak ada. Misalnya mau buat mujizat itu nggak ada, nggak bisa. Nah, tapi sebelumnya kok bisa? Ya, seperti itu. Nah, mereka akan mengalami penghukuman disiplin, yaitu nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Ayat 6, sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, ya, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Akan ada masa di mana nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu akan dipermalukan. Ya, tidak ada masa depan yang cerah bagi mereka. Ya, yang ada adalah penghukuman. Ayat yang ketujuh, para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Allah. Ya, jadi tidak bisa berbuat apa-apa, dipermalukan. Kira-kira begini, kalau seseorang ini katakan dia pelihat, ya, nabi juga disebut pelihat. Bisa menceritakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan selalu tepat. Itu biasanya
orang ini akan disanjung, dielu-elukan, ya ditanyain kira-kira Tuhan bilang apa, kan kira-kira begitu. Tetapi dalam bentuk penghukuman Tuhan ketika orang lain bertanya, tolong beritahukan kami apa yang terjadi, dia tidak bisa dapat apa-apa. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan di situ dia malu. Ya, kenapa malu? Karena tadinya merasa diri hebat, pintar, bisa beritahu sesuatu, dia senang disanjung, dielu-elukan, tiba-tiba tidak bisa buat apa-apa. Ini jadi dipermalukan, ya, dipermalukan. 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Nah, berbanding terbalik, ya, nabi-nabi palsu dengan Mika sebagai nabi Allah yang benar. Ya, nabi Allah. Jadi nabi yang benar haruslah melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak melayani karena untuk upah, supaya ada yang dikunyah dikatakan, bukan. Tetapi melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Karena ketika nabi ini berbicara, Mika berbicara, nabi-nabi palsu melawan dia. Nabi-nabi palsu tidak suka kepada dia. Jadi ada tantangan yang harus dihadapi. Tetapi dengan penuh keyakinan, ya, Mika berkata, aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, ya, dengan keadilan dan keperkasaan. Jadi Mika melayani yang didorong oleh panggilan Allah yang murni bagi dia. Dia lakukan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Ya, dia lakukan keadilan, keperkasaan. Dia berani, ya, menegur atas pelanggaran Yakub dan Israel. Nabi palsu tidak berani menegur dosa. Kira-kira begini. Atau hamba palsu, ya, hamba Tuhan yang menyesatkan. Dia melihat ada umat melakukan dosa, dan umat ini salah seorang katakan yang memberikan kehidupan buat dia. Ya, berkat dari umat ini sangat besar buat pelayanannya. Maka ketika dia melihat umat ini berdosa, dia tidak menegur. Nanti tersinggung, nanti dia tidak suka lagi kepada saya, nanti dia tidak mau lagi memberi persembahan. Ya udahlah, katakan aja damai, tenang. Enggak apa-apa, Bapak diberkati, Ibu diberkati. Nah, Bapak dan Ibu yang merasa benar, tidak bersalah dengan perbuatannya yang penuh dengan dosa, ya tetap saja setia, ya, membantu pelayanan daripada hamba Tuhan palsu. Ya, tetapi Mika tidak seperti itu. Dia menegur, ya, memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus meneladani Nabi Mika. Ketika kita melihat saudara kita atau orang lain melakukan dosa, maka kita harus berani menegur. Tentu dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan firman Allah. Ya, layani dia, ya, nasihati dia. Sekalipun kemungkinan besar dia akan menolak. Kemungkinan besar dia tidak akan suka kepada kita. Kemungkinan besar yang tadinya dia mendukung pelayanan kita akan berhenti dia mendukung pelayanan kita. Tidak apa-apa. Yang terpenting kita melakukan tugas kita. Sebagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk menyatakan kebenaran itu, dia nyatakan kebenaran. Kalau seseorang melakukan hal yang salah, katakan, Anda berbuat salah, Anda keliru, Anda harus bertobat. Saudara harus bertobat, Bapak Ibu harus bertobat. Jangan terus melakukan dosa itu. Ya, nah inilah hamba Allah yang berkenan kepada Allah, hamba Allah yang murni, ya, tidak melayani karena ada dorongan, ya, untuk mendapatkan keuntungan, tidak. Ya, berbeda antara hamba Tuhan yang palsu dengan hamba Tuhan yang murni. Hamba Tuhan palsu, nabi yang menyesatkan ini hanya untuk keuntungan.
untuk diri sendiri, tidak berani menegur. Ya, dia hanya berkata damai, damai, padahal tidak ada damai. Sementara hamba Allah yang murni, ya, nabi yang murni panggilan itu, ya, dia menyatakan kebenaran. Ya, dia menyatakan kebenaran dan dia berani menegur orang yang melakukan pelanggaran, berani memberitahukan kesalahan mereka dan memberikan nasihat supaya mereka bertobat dari perbuatan mereka yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang murni, anak-anak Tuhan yang murni, itu adalah kita, saudara dan saya, amin. Layanilah Tuhan dengan hati yang tulus. Layanilah Tuhan, ya, tidak berbicara bahwa melayani Tuhan adalah mereka yang dipanggil khusus, ya, itu seperti pendeta, evangelis yang sekolah teologi. Tidak. Seperti beberapa hari yang lalu kita sudah merenungkan firman Allah, hamba Tuhan itu adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia wajib melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, wajib melakukan perintah Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk terus berjalan dalam kebenaran, waspada terhadap nabi-nabi palsu, waspada terhadap pengajar-pengajar palsu, waspada terhadap hamba-hamba Tuhan palsu yang motivasinya hanya untuk uang dan menyerukan damai, tidak ada menegur dosa, membiarkan dosa merajalela. Hati-hati. Tetapi yang perlu, ya, kita ikuti adalah hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran. Ya, pengajar-pengajar yang benar, itulah yang harus kita cintai. Sekalipun ya kadang-kadang kita merasa seperti ditusuk juga, ya, mendengarkan teguran, mendengarkan firman yang disampaikan, tetapi itu jauh lebih baik daripada kita hanya mendengar pokoknya tenang, damai, padahal tidak ada damai. Dan jadilah kita pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.